Nah, di dalam KOSP Bapak Ibu itu berangkatnya dari profil pelajar Pancasila, dari tujuan pendidikan yang dijelaskan lebih mudah melalui profil pelajar Pancasila. Oke, jadi seperti itu. Nah, dalam penyusunan dokumen KOSP Bapak Ibu, sekolah harus tetap memperhatikan beberapa prinsip. Jadi ketika menyusun ini harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Jadi prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau mau membuat kurikulum, ya harus memperhatikan peserta didik. Peserta didik kita itu potensinya apa? Kebutuhan dari peserta didik itu apa? Tahapan-tahapan peserta didik itu apa? Jadi dilihat semuanya. Termasuk profil pelajar Pancasila yang mau dituju itu apa? Itu artinya maksudnya adalah berpusat pada peserta didik. Jadi menjadikan peserta didik itu sebagai fokus utama dalam pengembangan kurikulum kita. Jadi ketika mengembangkan kurikulum kita membayangkan peserta didik kita. Oh, peserta didik kita itu mau jadikan apa sih? Mau diarahkan kemana? Mau jadikan seperti apa? Itu artinya prinsip berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam dokumen KOSP ini nanti kurikulumnya dikembangkan juga harus kontekstual. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya sesuai dengan ciri khas dan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemarin dalam kegiatan asinkronus sudah berlatih membuat analisis karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan ini, menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi untuk bisa tahu karakteristik sekolah saya apa, potensi sekolah saya apa, itu harus melalui kegiatan analisis. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena dalam pengembangan KOSP itu harus didasarkan pada karakteristik satuan pendidikan dan potensi lokalnya seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dokumen KOSP seperti yang disampaikan oleh Bu Windy tadi ditanyakan. Kalau dulu di dokumen KTSP kan yang dimasukkan sana kan semuanya ya Bapak Ibu, KD-KD-nya semua dimasukkan. Sehingga yang tampak adalah dokumen KTSP itu selalu tebal sekali. Selalu tebal sekali karena apa, di dalamnya banyak KD-KD-nya. Sementara nanti yang di KOSP ini yang dimunculkan di sana itu hanya yang esensial, yang penting-penting saja. Jadi yang penting-penting saja seperti lampiran Permendikbud terkait dengan CP itu tidak usah dilampirkan di sana. Ya Bapak Ibu, tidak usah dilampirkan di sana. Karena kalau Bapak Ibu lihat dokumen lampiran di CP itu Bapak Ibu itu lengkap, mulai dari rasionalnya, mulai dari tujuan mata pelajarannya, mulai dari Bapak Ibu, mulai dari rasional, tujuan, dimensi sama CP-nya. Jadi nanti yang dituliskan di dokumen KOSP itu cuma CP-nya. Jadi yang rasional, terus tujuan, dimensi itu tidak usah dituliskan di dalam dokumen. Jadi yang dimasukkan hanya yang penting-penting saja, yang digunakan sebagai dasar. Ya, Bapak Ibu tidak perlu menampilkan rasional dan tujuan mata pelajaran di dokumen KOSP-nya. Cukup CP-nya saja, ya Bapak Ibu. Jadi lampiran Kemendikbud seperti CP itu tidak usah semuanya dilampirkan, tapi yang penting-penting saja. Jadi yang esensial, yang penting. Kemudian prinsip berikutnya itu harus akuntabel. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dokumen yang Bapak Ibu buat ini dapat dipertanggungjawabkannya berbasis data. Kenapa mengambil potensi lokal ini? Mengapa mengambil karakteristik ini di sekolah saya? Karena berbasis data. Oh, ternyata setelah melakukan analisis di lapangan, sekolah saya itu cenderung kepada ciri khasnya, potensinya itu di lingkungan. Oh, sekolahnya Bu Windy setelah dilakukan analisis karakteristiknya itu terkait dengan Pala. Bahkan tadi Bu Windy saya mendengar sempat obrolannya Kota Pala. Jadi bagaimana potensi lokalnya Pala itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi bukan tersendiri tapi disisip-sisipkan. Ya, seperti hari keberapa itu kita latihan Bapak Ibu, jadi pembelajaran yang menghubungkan dengan lingkungan atau kontekstual. Jadi seperti itu, akuntabel. Jadi menyusunnya juga harus berbasis data. Jadi ada datanya. Ini kenapa memutuskan ini? Karena ini gitu. Nah ini pertanyaannya Bu kelompok tadi satu yang kedua. Siapa yang akan dilibatkan? Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang dilibatkan itu adalah komite pembelajaran di satuan Bapak Ibu. Jadi mulai dari kepala sekolah,
pengawas, guru, komite perwakilan orang tua dan sebagainya. Ya. Terus perannya seperti apa Bapak Ibu? Peran utama tetap dibawa oleh guru yang ada di sekolah tersebut, yang menyusun kurikulumnya, dokumennya, yang menuliskan itu. Nah, terus apa fungsinya dari dunia, fungsinya komite, fungsinya orang tua, fungsinya komite, orang tua, terus perwakilan tokoh masyarakat atau pendidikan. Itu fungsinya hanya memberi masukan kepada sekolah Bapak Ibu. Jadi fungsinya hanya memberi masukan. Oh Pak, kalau dibuat ini bagus loh Pak. Oh, kalau dibuat ini bagus loh. Anak-anak tuh kalau setiap hari di rumah tuh seperti ini Pak. Coba itu kalau di sekolah ada akan lebih. Nah seperti itu Pak. Jadi mereka diminta untuk memberikan saran-saran masukan. Jadi kalau misalnya ada 3 hari nih penyusunan dokumen KOSP, bisa jadi tim di luar sekolah itu hanya diundang hari pertama untuk memberi masukan. Hari kedua dan tiganya tidak diundang. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya mau dilibatkan full penuh, bisa hari 1, 2, 3 misalnya silakan. Tidak jadi masalah. Jadi ada tim-tim yang bekerja di sana Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu sekali lagi diingatkan bahwa dalam kurikulum sekolah penggerak ini muaranya adalah bagaimana bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu semua yang ada di dalam kurikulum diupayakan untuk ada nilai-nilai itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan prinsip? Silakan. Kembali ke Bung Sarah.